Salam hidup berkah. Saudaraku sekalian, Anda tentu pernah berpikir membangun hidup yang lebih berkualitas atau quality of life. Apa sih hidup yang berkualitas itu? Hidup yang berkualitas adalah hidup di atas rata-rata, di atas standar rata-rata. Berarti hidup yang mungkin dari sisi apa yang dia miliki di atas rata-rata kebanyakan manusia. Dan ternyata kualitas hidup seseorang bisa ditingkatkan, bisa dinaikkan, dan bisa dimaksimalkan. Tentu kita semua ingin agar hidup kita dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang quality of life. Bagaimana cara membangun hidup yang berkualitas? Ternyata ada 7 pilar yang bisa kita pelajari agar kita bisa membangun hidup kita lebih berkualitas. Yang pertama, quality of life ternyata tergantung dari quality of result. Kualitas hidup kita tergantung dari seberapa besar, seberapa berkualitas hasil yang bisa kita berikan, yang bisa kita hasilkan. Ketika Anda punya karya-karya yang besar, tentu hidup Anda akan lebih berkualitas. Kenapa? Karena banyak orang akhirnya berani menghargai karya besar Anda dengan harga yang pantas. Ketika seseorang, misalnya, dia hanya menghasilkan pendapatan per bulan, misalnya gaji 5 juta per bulan, tentu berbeda kualitas hidupnya dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan. Betul kan? Dari mulai pilihan rumah, membeli baju, mungkin mencari mobil, dan sebagainya. Itulah yang perlu kita pelajari, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, kita harus meningkatkan kualitas apa-apa yang kita hasilkan, kualitas penghasilan kita. Lalu apa yang bisa membangun atau memperbaiki quality of result? Maka ada pilar yang kedua, yaitu quality of action. Ternyata kalau kita ingin meningkatkan kualitas hasil dalam aktivitas hidup kita, kita harus mulai mencari action-action yang berkualitas, tindakan-tindakan yang berkualitas, tindakan-tindakan yang lebih berkelas. Jangan hanya mengandalkan action-action yang biasa-biasa saja. Lakukan sesuatu yang luar biasa, lakukan sesuatu yang istimewa, maka hasilnya pasti istimewa. Tindakan yang luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Sedangkan tindakan yang biasa, hasilnya juga biasa. Maka mulailah belajar membangun quality of action. Lalu, bagaimana cara membangun quality of action? Ternyata, quality of action ditentukan dari quality of decision. Kualitas tindakan kita ditentukan seberapa besar kualitas keputusan Anda. Apakah Anda membuat keputusan yang tergesa-gesa atau keputusan yang menyeluruh, yang telah mempertimbangkan berbagai hal? Apakah Anda hanya membuat keputusan berjangka pendek atau keputusan berjangka panjang? Apakah keputusan Anda yang Anda buat itu cepat atau lambat? Semua tergantung Anda. Ada orang-orang yang slow atau lambat sekali membuat keputusan, maka banyak peluang yang akan terlewatkan, sehingga banyak action yang tertunda akhirnya. Bahkan akhirnya langkah-langkah dia terasa lambat dan dia semakin tertinggal dari pesaing. Maka quality of action tergantung quality of decision. Kita perlu belajar melatih membuat keputusan yang lebih berkualitas. Lalu berikutnya, apa yang mempengaruhi quality of decision? Ternyata quality of decision sangat ditentukan dari quality of thinking. Kualitas keputusan Anda tergantung dari kualitas cara berpikir Anda. Apakah cara berpikir Anda komprehensif atau parsial? Anda berpikir besar atau Anda berpikir kecil?
Apakah Anda memikirkan hal-hal yang strategis, yang berdampak jangka panjang atau berdampak jangka pendek? Ketika Anda bisa berpikir yang lebih progresif, yang lebih berdimensi jangka panjang, mempertimbangkan banyak hal, tentu tindakan-tindakan Anda, tentu keputusan-keputusan Anda lebih bernilai strategis. Maka kita perlu belajar bagaimana meningkatkan quality of thinking. Kualitas berpikir kita perlu kita tingkatkan. Lalu apa yang menjadi pilar quality of thinking? Ternyata quality of thinking kita sangat ditentukan dari quality of dream kita. Cara berpikir kita tergantung seberapa besar mimpi kita. Jika kita hanya punya mimpi kecil, maka cara berpikir kita pun selalu hal-hal yang remeh-temeh. Jika Anda tidak pernah punya mimpi besar, bagaimana mungkin Anda berpikir untuk membesarkan bisnis Anda? Jika Anda tidak punya sebuah cita-cita yang besar, mana pernah Anda berpikir bagaimana cara meningkatkan mungkin omset usaha Anda, menaikkan level kehidupan Anda? Maka quality of dream akan menentukan quality of thinking. Miliki mimpi yang besar, maka Anda akan mulai belajar berpikir yang besar. Lalu dari mana quality of dream ini dibangun? Ternyata quality of dream ditentukan oleh quality of knowledge. Jika Anda tahu tentang peluang-peluang yang besar, informasi-informasi tentang orang-orang yang berhasil membangun mimpi yang besar, dan itu bisa Anda serap, maka Anda mulai bisa membangun mimpi yang besar. Tetapi jika selama ini Anda hidup di tengah orang-orang yang hanya punya mimpi-mimpi yang kecil, maka Anda pun akan hanya sekedar mampu membangun mimpi-mimpi yang kecil. Maka kita perlu meningkatkan quality of dream. Bagaimana caranya? Ternyata quality of dream kita, quality of knowledge kita, kualitas dari pengetahuan kita ditentukan oleh quality of mentor kita. Siapa mentor Anda selama ini yang selalu mendidik dan memberi informasi dan pengetahuan kepada Anda? Siapa yang selama ini menjadi rujukan? Apa yang Anda baca? Apa yang Anda pelajari? Dari mana? Dari siapa? Maka milikilah seorang guru, milikilah seorang coach, milikilah seorang mentor yang akan membantu Anda untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Anda ingin tahu bagaimana langkah selanjutnya? Ikutilah seri program UTHB. Saatnya merubah hidup.